Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Marta Ferdianto, nomor induk mahasiswa 21142270115. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak selama di perkuliahan ini dan terima kasih telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan judul saya ya untuk mengambil skripsi dengan judul Prototipe Kontrol dan Pemantau Jarak Jauh Pemakaian Daily Tank Generator Set berbasis Arduino Uno. Pada era sekarang ini, listrik merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat. Apalagi gedung-gedung prioritas seperti rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan, pabrik-pabrik industri, begitu pun juga dengan bandara. Di bandara contohnya, arus listrik tidak boleh padam terlalu lama. Kalau terjadi gangguan atau maintenance pada catu daya utama atau PLN, maka harus ada backup untuk catu daya cadangan. Untuk itu, pasti di gedung-gedung yang priority atau gedung-gedung yang harus on terus, harus produksi terus, pasti ada backup, yaitu genset. Nah, genset atau lebih dikenal dengan generator set adalah satu daya cadangan yang digunakan untuk mengganti satu daya utama dari PLN. Jadi apabila terjadi gangguan kelistrikan atau ada maintenance pada satu daya utama yaitu PLN, maka listrik akan di backup oleh genset sehingga tidak akan mengganggu produktivitas dan operasional bandara. Untuk bahan bakar genset sendiri, ya, dia menggunakan solar sebagai bahan bakar kebanyakan umumnya di genset yang harus siap dan tersedia kapasitas yang cukup untuk mensuplai genset tersebut. Untuk latar belakang masalah, di bandara yang saya temui masih terdapat beberapa genset yang digunakan untuk mengisi BBM itu masih menggunakan cara manual, tidak ada kontrol otomatis ataupun monitoring. Nah, untuk metode pengisian BBM-nya, yaitu untuk mengetahui kapasitas bahan bakar pada tangki harian harus dilakukan dengan cara manual. Dan jumlah pemakaian bahan bakar juga tidak dapat diketahui secara langsung. Bahkan pendataan pemakaian bahan bakar juga dilakukan dengan cara manual. Nah, karena pengisiannya manual, dikhawatirkan ketika PLN padam, kemungkinan genset running, namun bahan bakar genset kurang mencukupi atau tidak ada atau belum siap, yang dapat mengakibatkan genset gagal beroperasi untuk membackup listrik dari PLN dan terjadi pemadaman. Itu sangat merugikan. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu jarak yang jauh. Untuk lokasi genset sendiri, letaknya itu berjauhan dengan ruang standby teknisi atau petugas jaga. Tidak ada kontrol, tidak ada monitoring untuk mengetahui kondisi bahan bakar secara jarak jauh. Nah, ini sangat menyulitkan bagi teknisi apabila terjadi trouble yang harus banyak peralatan yang harus kita monitor. Jadi sangat mengganggu lah, mengganggu produktivitas atau efisiensi kerja dari teknisi itu sendiri. Yang pasti ialah yang keempat yaitu kerugian finansial. Kerugian secara finansial tidak dapat dihindari ketika listrik padam, baik itu dari segi kerusakan peralatan maupun produktivitas atau rugi operasional bandara yang ditimbulkan. Nah, pada penelitian ini
kami atau saya tawarkan sebuah solusi, yaitu dengan mengontrol dan monitoring level bahan bakar minyak tersebut untuk menjaga ketersediaan bahan bakar yang cukup dan menjaga kinerja generator set agar tetap optimal. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi, serta mengurangi biaya perawatan dan operasional. Untuk rumusan masalah yaitu ialah yang pertama, bagaimana cara merancang dan membangun sistem kontrol dan pemantau jarak jauh tangki bahan bakar minyak generator set berbasis microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, ialah bagaimana cara mengimplementasikan sistem kontrol dan pemantau jarak jauh pemakaian daily tank generator set berbasis microcontroller Arduino Uno pada generator set. Yang ketiga, bagaimana cara menguji kinerja sistem kontrol dan pemantau jarak jauh pemakaian daily tank generator set berbasis microcontroller Arduino dalam memberikan informasi dan kontrol yang akurat dalam pengisian bahan bakar untuk generator set. Nah, tujuan penelitian yaitu yang pertama dan yang terpenting adalah untuk membantu teknisi mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam penggunaan solar pada generator set. Yang kedua yaitu dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan generator set. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan sistem kontrol pemantau jarak jauh pemakaian daily tank generator set berbasis Arduino Uno yang efektif dan efisien. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua membuat prototipe tangki BBM, kemudian membuat kontrolnya, kemudian kita uji. Yang ketiga itu pengujian alat. Setelah alatnya berhasil, baru kita mengumpulkan data-data dan analisis hasil uji. Yang keenam, yang terakhir yaitu implementasi dan kesimpulan. Nah, ini adalah blok diagram dari alat yang rencana saya buat. Yaitu untuk input ada sensor ultrasonik yang untuk menghitung volume pada tangki. Kemudian dengan kontrolnya yaitu microcontroller Arduino Uno. Nah, untuk outputnya modul relay untuk pompa, untuk perintah pompa, kemudian ada buzzer untuk peringatan, untuk LED dan ada LED untuk status pompa dan status status tangki bahan bakar, kemudian modul wireless untuk jarak jauhnya, untuk komunikasi menggunakan nirkabel ke laptop untuk monitoringnya. Nah, penelitian ini berupa prototipe tangki BBM ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengontrol dan memonitoring kapasitas bahan bakar pada daily tank menggunakan sensor ultrasonik. Penelitian ini menggunakan microcontroller sebagai kontrol, yaitu Arduino Uno, dan software Microsoft VB, Visual Basic, sebagai metode untuk tampilan hasil monitoring bahan bakar. Data yang dikirim ke laptop ialah sudah berbentuk database. Sedangkan untuk komunikasi antara PC dan laptop menggunakan wireless atau nirkabel. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengontrol secara otomatis dan mengetahui kapasitas dan pemakaian bahan bakar dengan bisa menggunakan PC atau laptop, sehingga dengan metode ini memudahkan kinerja teknisi menjadi lebih efisien. Untuk flowchart sistem, nyala ya, mulai, terus kita merancang alat. Setelah kita merencanakan, kemudian kita membuat pembuatan alat. Kemudian kita uji coba alat. Kalau berhasil, pengambilan data, analisis data, dan selesai. Nah, kalau tidak berhasil, kita akan analisa kegagalan dan tindakan perbaikan.
Untuk flowchart sensor ultrasonik, ya seperti ini, yaitu mulai isi laptop, terus sensor ultrasonik bekerja. Apakah solar di bawah 9? Saya memakai prototipe ini memakai kapasitas 50 liter. Prototipe tangki BBM dengan kapasitas 50 liter. Nah, ini ada sensor bekerja. Apakah solar kurang dari 9 liter? Apabila ya, pompa on untuk mengisi. Apabila tidak, dia tidak akan memberikan perintah untuk pompa on. Kemudian apakah solar di atas 45 liter? Kalau iya, dia akan memerintahkan pompa untuk off dan selesai. Kalau tidak, pompa akan on terus sampai batas 45 liter. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu penelitian ini akan menguji prototipe yang sudah dirancang apakah sistem mampu mengontrol otomatis pompa bahan bakar pada tangki BBM yang kapasitasnya adalah 50 liter. Sehingga pompa akan mati pada saat tingkat bahan bakar mencapai lebih dari 45 liter dan akan otomatis nyala kembali pada saat tingkat bahan bakar kurang dari 9 liter. Untuk flowchart tampilan BBM-nya seperti ini. Sensor bekerja ke PC, terus menghitung volume solar, melihat pemakaian solar, apakah volume solar berubah, apabila tidak, langsung kembali ke tampilannya di PC. Kalau berubah, iya, maka tampilan sisa pemakaian solar berapa yang terupdate, selesai. Nah, ini penjelasannya, yaitu penelitian ini akan menguji prototipe apakah sistem mampu menampilkan sisa liter bahan bakar di tangki BBM dan status pompa pada saat bekerja. Informasi ini sangat penting bagi pengguna untuk mengetahui sisa bahan bakar yang tersedia pada tangki tersebut. Nah, pada rancangan prototipe saya ada feedback, feedback atau warning, yaitu ialah ini sensor bekerja. Apakah solar di bawah 9 liter dan di lebih dari 45 liter, pompa bekerja atau pompa off? Kalau ya, selesai. Kalau ternyata dia kurang dari 9 liter atau lebih dari 45 liter pompanya bekerja, pompanya tidak mau mati atau nyala, istilahnya kurang dari 9 liter, dia tidak mau ngisi, maka alarm sinyal sinyal alarm akan dikirim ke PC laptop sebagai notifikasi kalau kontrol yang saya buat terdapat kegagalan atau kesalahan sistem atau kegagalan sistem, agar dilakukan pemeriksaan atau analisa apa yang rusak, apa yang terjadi agar dapat ditangani dengan cepat oleh teknisi. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu penelitian ini akan menguji prototipe apakah sistem mampu memberikan sinyal warning kalau terjadi kegagalan sistem, yaitu apabila solar lebih dari 45 liter atau kurang dari 9 liter, seharusnya pompa. Kalau lebih dari 45 liter kan seharusnya mati. Kalau kurang dari 9 liter seharusnya bekerja. Nah, tetapi terjadi kegagalan sistem mengakibatkan pompa tidak bekerja, atau maka secara otomatis program akan memberi warning ke laptop agar dianalisa kegagalan sistem oleh teknisi. Untuk langkah kerja penelitian, yaitu yang pertama, rangkaian perancangan sistem menggunakan board microcontroller Arduino Uno ATmega 328, sensor level tangki bahan bakar minyak, yaitu sensor ultrasonik, rangkaian sensor ultrasonik, pompa bahan bakar generator set, modul relay, modul wireless, buzzer untuk notifikasi, LED, dan breadboard. Yang kedua itu
program microcontroller menggunakan bahasa pemrograman Arduino dan mengatur output sinyal kontrol pada modul relay. Yang ketiga yaitu pembuatan prototipe dan melakukan pengujian sistem dengan cara mengontrol dan memonitoring level bahan bakar pada tangki dan mengontrol pompa bahan bakar. Kemudian yaitu data variabel dan hipotesis penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kalau data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari pengujian sistem, seperti data pengukuran level bahan bakar, data tampilan sisa liter bahan bakar di tangki, dan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber terkait penelitian ini, seperti data spesifikasi generator set tersebut, data komposisi bahan bakar, dan data harga bahan bakar. Kemudian penelitian ini akan mengevaluasi keefektifan dan keefisienan sistem dalam mengontrol dan memonitoring level bahan bakar dan mengontrol pompa bahan bakar. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel data level bahan bakar pada interval waktu tertentu. Teknik pengumpulan data melalui pengujian sensor-sensor yang terpasang pada sistem dan monitoring tangki bahan bakar minyak. Kemudian analisis riset dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran yang dilakukan pada implementasikan sistem dengan hasil yang diharapkan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap data yang diperoleh dari sistem seperti data pemakaian bahan bakar dan biaya yang dikeluarkan. Hasil analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisien sistem kontrol dan pemantau jarak jauh pemakaian daily tank generator set yang dikembangkan. Nah, untuk target hasil, ialah yang pertama yaitu kinerja peralatan optimal dan efisien. Nah, karena sudah ada kontrol dan monitoring jarak jauh, maka kinerja dari peralatan atau genset tersebut menjadi optimal. Nah, kinerja peralatan optimal dan teknisi semakin efisien, produktif, dan optimal untuk mengerjakan sesuatu yang lebih urgent lagi. Yaitu untuk solusi alternatif. Nah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi solusi alternatif dalam mengembangkan sistem kontrol dan pemantau jarak jauh pemakaian daily tank generator set yang lebih efektif dan efisien. Saving value. Yang ketiga, tentunya diharapkan hasil penelitian ini meminimalkan kerugian dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan generator set, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi, serta mengurangi biaya perawatan dan operasional. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.